Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang bocah 8 tahun tewas dalam drainase setelah terseret arus deras sejauh 50 meter di kota Makassar. Sekelompok remaja pelaku teror anak panah di kota Makassar ditangkap polisi. Hujan deras disertai angin kencang merendam sejumlah ruas jalan dan permukiman warga. Kita ke informasi pertama. Seorang bocah berusia 8 tahun meninggal dunia setelah terseret arus deras di drainase sejauh 50 meter di kota Makassar. Kejadian naas ini berlangsung saat korban tengah bermain dengan kakaknya di sekitar rumah. Isak tangis keluarga tak terbendung saat melihat bocah perempuan berinisial MA sudah tak bernyawa. Bocah berusia 8 tahun ini tenggelam akibat terseret arus deras drainase di sekitar kecamatan Taman Larea, Kota Makassar. Kejadian ini bermula saat korban dan kakak kandungnya tengah bermain di drainase sekitar rumahnya. Secara tidak sengaja, korban yang tengah melompat dari sisi satu ke sisi lainnya, kemudian terpeleset hingga terjatuh ke dalamnya. Kakak korban yang melihat kejadian itu sempat berusaha melakukan pertolongan, namun gagal karena derasnya arus air drainase. Pasalnya lokasi tengah diguyur hujan dan menyebabkan arus deras. Warga mengetahui kejadian ini pun tidak bisa menolong korban lantaran kondisi drainase yang tertutup beton. Korban baru bisa dievakuasi 50 meter dari lokasi terjatuhnya. Deras sekali, sehingga pada saat terjatuh, korban sempat ditolong oleh kakaknya, namun tidak sempat tertolong karena arus deras. Ini kemudian di drainase itu kurang lebih berapa dalamnya itu? Untuk kedalaman drainase itu kurang lebih keterangan 70 cm sampai 80. Ya, kemudian panjang yang tertutup kurang lebih 50 meter. Sehingga pada saat tenggelam ditemukan melewati daripada 50 meter itu baru ditemukan dan meninggal. Jenazah korban kini telah disemayamkan di rumah duka. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum TPU di Bontoa Selatan, Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar. Sabu melaporkan dari Makassar. Seorang warga di kota Makassar menjalani perawatan medis akibat luka parah lantaran menjadi korban teror anak panah sekelompok remaja. Polisi kemudian menggerebek sarang kelompok peneror itu dan menangkap 6 orang remaja serta menyita senjata tajam. Dalam penggerebekan di sebuah tempat di kawasan Moncongloe, Kabupaten Maros, polisi mengamankan sejumlah remaja. Dari tangan para remaja, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam dan sepeda motor. Mereka harus berurusan dengan polisi lantaran ulahnya yang meresahkan masyarakat. Mereka melakukan teror anak panah dengan sasaran acak. Tampak dalam rekaman kamera pengawas dengan mengendarai motor. Kawanan ini berkeliling dan melepaskan anak panah kepada siapa saja yang mereka dapati di jalanan. Tak terkecuali di sebuah SPBU, seorang warga tertancap anak panah hingga korban menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka di bagian leher dan betisnya. Pelaku, di antara mereka ada yang dewasa sekitar berumur 20 tahun, ada juga yang remaja, dan ada juga yang di bawah umur, di mana mereka peran-perannya itu ada yang melakukan penggusuran, kemudian juga ada yang memiliki busur itu, kemudian ada yang membonceng, dan juga ada satu orang yang punya peran sebagai pembuat busur. Polisi masih mengejar 3 orang lainnya termasuk otak dari teror anak panah tersebut. Di Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Gelapkan dana perusahaan, seorang pria di kota Makassar ditangkap polisi. Diduga penggelapan ini dilakukan lantaran pelaku terdesak kebutuhan ekonomi untuk membeli susu anaknya yang masih berusia 4 bulan.
Arianto alias Ari, warga Jalan Minangsa Upa Kota Makassar ini hanya bisa pasrah saat digelandang oleh aparat Reskrim Polsek Biringkanaya Makassar Selasa siang lalu. Ia ditangkap setelah terbukti menggelapkan dana perusahaan senilai belasan juta rupiah di tempat ia bekerja. Pelaku yang diketahui berprofesi sebagai kasir di perusahaan makanan ini mengambil sebagian dana setoran secara bertahap hingga mencapai total 18 juta rupiah mulai dari bulan September hingga November 2024. Kasus ini terungkap saat pihak perusahaan melakukan audit keuangan di akhir tahun dan mendapati kejanggalan pada setoran dana penjualan hingga perusahaan mengalami kerugian. Pelaku nekat menggelapkan dana perusahaan lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Modusnya terduga A ini mengambil perlahan, pertama 1 juta, terus selanjutnya 4 juta, selanjutnya 6 juta, sehingga total keseluruhan yang terduga A gelapkan dana sebesar 18 juta rupiah. Menurut keterangan dari pihak pelapor dan saksi-saksi bahwasanya terduga pelaku A ini adalah kasir kerja di toko Amanda, sehingga kami melakukan upaya pemanggilan, tapi terduga pelaku tidak ada niat, sehingga kami melakukan upaya jemput paksa di kosnya di Minangsa Upa. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas di Mapolsek Biringkanaya Kota Makassar dan terancam pasal tentang penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara. Raisabu melaporkan dari Makassar. Hindarilah memarkirkan kendaraan Anda di bawah pohon saat musim hujan. Sebuah pohon jenis trembesi berukuran besar tumbang dan menimpa sebuah mobil di Kota Makassar. Sementara di Kabupaten Maros, angin kencang memporak-porandakan 5 rumah warga. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya mengevakuasi pohon yang menimpa sebuah mobil di Jalan Hertasning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Selasa sore lalu. Untuk memudahkan evakuasi pohon, warga memotong batang pohon menjadi bagian kecil dengan alat seadanya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran mobil dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya. Kejadian ini sempat membuat kemacetan arus lalu lintas di ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Goa dan Makassar. Tapi tidak parah juga, hanya rantingnya aja yang kena. Ya. Kalau proses anunya sendiri Pak, Orangnya Pak ada tidak di dalam? Tidak ada. Berarti mobil terparkir Pak? Mobil terparkir, mobilnya BRI, karyawannya BRI. Sementara itu di Kabupaten Maros, hujan lebat disertai angin kencang memporak-porandakan 5 rumah dan 12 pohon. Rata-rata kerusakan yang paling parah di bagian atap dan dinding yang terbang terbawa angin saat cuaca ekstrim terjadi. Peristiwa ini menimpa 2 kecamatan di Kabupaten Maros. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah rumah warga, gedung perkantoran hingga fasilitas umum rusak berat akibat tertimpa pohon dari terjangan angin. Ada korban Pak pada saat kejadian Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Karena kejadiannya kan sekitar jam 3 subuh. Karena Jam 3 malam subuh. ada teman-teman juga di sini di gedung PGRI untuk persiapan kegiatan MONEP. Sampai jam 11 katanya belum ada kejadian. Laporan sampai hari ini ada 5. Jadi 1 di Kecamatan Bontoa, 4 di Kecamatan Tanah Lili. Jadi 3 di Desa Kurusumanga, 1 di Deko Pancing. Kondisi rumah warga sendiri tuh seperti apa Pak? Apanya yang rusak Pak? Jadi kondisi rumah warga sengnya yang terangkat diakibatkan oleh angin kencang. Saat ini BPBD Maros telah mendirikan posko siaga 24 jam untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana cuaca ekstrim. Bantuan darurat untuk para korban angin kencang seperti terpal dan bantuan makanan cepat saji juga diberikan guna membantu meringankan beban korban. Raisabu melaporkan dari Kota Makassar dan Kabupaten Maros.